Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yassirhum ala iqamatid din. Rabbi ihtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدنا على دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس فيا أيها العباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Aidil Fitri di Perumahan Mutiara Garden Mojokerto rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di momentum pagi hari yang cerah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya nikmat iman, Islam serta kesehatan masih tetap Allah berikan kepada kita hingga masih kita rasakan hingga pada hari ini. Maka patutlah kita untuk membaca hamdalah bil lisan, yakni alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga harapan terbesar kita yakni dapat hidup dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin amin ya rabbal alamin.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Izinkan saya berdiri di hadapan panjenengan semua, khususnya adalah untuk senantiasa menyampaikan nasihat untuk diri saya secara pribadi dan juga untuk panjenengan semua para jamaah rahimakumullah. Di momentum Idul Fitri pada tahun 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2025 Masehi ini, marilah kita senantiasa memperbaiki segala aktivitas amaliyah keseharian kita untuk sehingga menjadi orang-orang yang selalu Allah cintai dan Allah sayangi. Amin amin ya rabbal alamin. Maka saya berdirinya di hadapan panjenengan semua di sini adalah untuk menyampaikan khutbah dengan tema refleksi bulan suci Ramadan dan bulan Syawal atau Idul Fitri untuk dapat menguatkan dan meningkatkan hablum minallah wa hablum minan nas. Oleh karena itu, semoga khutbah ini nanti menjadikan diri kita akan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita yang hingga hari ini telah tumbuh mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga tua ini. Gunanya untuk apa? Marilah kita bahas di dalam khutbah yang sedikit ini. Jamaah rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Dhariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang berarti, aku itu tidak menciptakan jin dan manusia, namun melainkan agar mereka beribadah kepadamu. Maka di sini ada esensi bahwa diciptakannya jin dan manusia sebagaimana kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa sih sebenarnya ibadah itu? Ada beberapa ulama mengatakan bahwa ibadah ada macam-macamnya. Yang pertama adalah ibadah mahdhah, dan yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Apa sih yang dikatakan ibadah mahdhah itu? Yakni ibadah yang telah Allah wajibkan, ibadah yang telah tertera di dalam firman-firman-Nya. Yang lebih gampangnya, yang sering kita ketahui, yakni di rukun Islam, dimulai dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan salat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, maka kita melaksanakan salat. Yang ketiga adalah kita melaksanakan zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Kemudian yang keempat, yakni berpuasa. Jadi maksud di sini adalah
baik puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun puasa di luar Ramadan atau puasa-puasa yang disunnahkan. Kemudian yang kelima adalah melaksanakan perjalanan dan ibadah haji bagi yang mampu. Inilah merupakan ibadah mahdhah yang telah Allah perintahkan. Namun di sini ada yang dinamakan ibadah ghairu mahdhah, yakni ibadah selain ibadah 5 tadi. Di antaranya apa? Di antaranya yakni bersedekah, menyantuni fakir miskin, senyum, itu pun termasuk ibadah. Tidurnya orang-orang yang berilmu itu dikatakan ibadah. Bahkan kita menyapa tetangga itu dikatakan ibadah. Kita masak gulai, masak lodeh, masak pecel, kita berikan ke tetangga sebagian, itu pun termasuk ibadah. Apapun yang dilakukan karena kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namakan ibadah. Oleh karena itu, dari dua esensi ini maka patut kita sebut dengan hablum minallah, hubungan baik dengan Allah, dan hablum minan nas, hubungan baik dengan sesama manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nasi wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqqin dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, yang artinya kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali di sini ada kata kecuali jika mereka berpegang pada tali atau agama Allah dan tali atau perjanjian dengan sesama manusia, mereka pasti mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala dan kesengsaraan ditimpakan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Dari ayat ini maka dapat kita pahami bahwa hidupnya kita di dunia ini juga harus ada keseimbangan antara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah kita dengan melaksanakan amal-amaliyah yang baik dengan sesama manusia maupun dengan alam. Yang dengan alam ini disebut hablum minal alam, hubungan baik dengan alam sekitar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita hidup di dunia ini para hadirin tidak sendirian. Namun kita hidup di dunia ini adalah berdampingan dengan tetangga, dengan teman, dengan rekan, dengan kerabat, dengan saudara. Bahkan kita tidak bisa hidup di dunia ini kalau kita tidak dilahirkan oleh kedua orang tua kita yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah di situ, di samping hubungan kita baik kepada Allah, maka kita pun juga berhubungan baik kepada sesama manusia. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di dalam hubungan hablum minallah itu hubungan yang bagaimana sih sebenarnya? Maka kita ingat di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum
qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya di sini, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri. Seraya Allah berfirman bagaimana? Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Dari Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172 ini dapat kita petik pelajaran bahwa sesungguhnya semua manusia dulu telah Allah berikan pertanyaan, baik saya, panjenengan maupun siapapun itu semua. Apakah ini saya Tuhanmu? Kita menjawab, iya Gusti, inggih panjenengan Tuhan kula, panjenengan Rabbi Izzati, panjenengan adalah Tuhan kami yang agung, Tuhan saya yang mulia. Namun mengapa demikian banyak di antara kita yang justru melalaikan itu, yang waktunya salat Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti dululah, ini belum selesai, ini belum lihat televisinya, drakornya belum selesai, adik-adik yang muda-muda, ini FF-nya belum win nih. Ya Allah, na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Bahwa kita dulu sudah diberikan kesaksian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah syahadat bareng-bareng para hadirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kita patutlah di sini untuk melaksanakan janji kita dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, zakat, puasa dan haji serta membaca Al-Qur'an. Hal itu kita laksanakan dengan rajin, dengan serius. Namun jikalau hablum minan nasnya kita jelek, maka percuma saja, Allah akan membenci kita. Maka yang bagaimana sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Hablum minan nasnya kita pun juga harus kita perbaiki dengan saudara, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan rekan kerja dan sebagainya. Mengapa demikian? Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Bahwa di sini Allah menciptakan kita di sini nggak sendirian. Di Indonesia pun kita Allah berikan takdirnya, ada beberapa suku, ada beberapa agama, ada adat istiadat yang berbeda di antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Bahkan di perumahan Mutiara Garden Mojokerto ini pun Allah ciptakan dan Allah hadirkan panjenengan di sini, ya tidak orang Jawa semua, ya bukan orang Mojokerto semua, dan tidak orang Lengkong semua. Maka disinilah Allah menguji kita ini sebenarnya. Diuji bagaimana? Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Maka di sini kita bertakwanya bagaimana? Bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia itu tadi yang ada di sekitar kita.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maka para jamaah hadirin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mumpung kita masih diberikan kesempatan yang luar biasa untuk mampu menghirup oksigen yang sejuk ini, mata kita mampu melihat yang indah-indah, maka marilah kita gunakan waktu yang sedikit ini untuk selalu beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Manusia sih, siapa sih sebenarnya yang harus kita perbaiki terlebih dahulu? Yakni kedua orang tua kita. Mengapa demikian? Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Bahwa kedua orang tua kita, bapak, ibu, bapak yang memberikan nafkah kepada kita, ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui kita selama berapa bulan? 9 bulan ditambah dengan maksimal 2 tahun menyusui, fi amain, dengan 2 tahun menyusui. Anishkurli, maka berterima kasihlah kepada Allah. Wali walidaik, dengan kedua orang tuamu. Ilayyal masir. Maka di sini disandingkan antara Allah dengan orang tua, itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Aidil Fitri rahimakumullah. Maka mumpung hari ini adalah Idul Fitri, sebagai momentum untuk menyambung tali silaturahim kita antar tetangga, antar desa, bahkan dimanapun, kalaupun kita tidak bisa bertemu dengan beliau-beliaunya, hari ini alhamdulillah kecanggihan teknologi kita sudah mampu untuk senantiasa berkomunikasi dan berinteraksi secara jarak jauh. Gunakanlah media sosial ini dengan bijak, jangan sampai saling menyakiti. Apapun jempol kita, jari kita, handphone kita yang ketika ketikkan di Instagram, TikTok, Telegram, WA, jika itu menyakiti hati teman-teman kita, maka segeralah kita untuk meminta maaf kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam khutbah yang pertama ini, inilah yang dapat kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا وهذا قرية خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم إنه هو السميع العليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dimohon Bapak Ibu untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. Mari kita sempurnakan silaturahim kita, ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersalam-salaman dan saling memaafkan.